Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Kali ini saya akan memperbanyak aglonema dengan media pasir malang. Bagaimana caranya? Yuk ikuti saya. Ini adalah pasir malang yang sudah sengaja saya beli. Ini yang nantinya akan saya gunakan untuk media perbanyakannya. Sebelum digunakan, sebaiknya pasir malang dicuci terlebih dahulu. Saya meletakkannya di dalam wadah dan mengguyurnya dengan air mengalir, sehingga debu-debu yang halus hanyut terbawa air siraman. Saya lakukan beberapa kali pencucian sampai air di dalam wadah tidak keruh lagi. Setelah bersih, saya akan merendam pasir malang ini menggunakan vitamin B1 dan antrakol. Antrakol sebagai anti jamur dan vitamin B1 untuk lebih menutrisi media tanamnya. Gunakan antrakol dan vitamin B1 secukupnya saja. Pesan untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya ya untuk subscribe dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang baru. Terima kasih. Dan sahabat-sahabat yang sudah setia, terima kasih juga ya. Sehat selalu untuk kalian. Di sini saya sudah sediakan gelas plastik yang bawahnya sudah saya lubangi. Fungsinya untuk memudahkan air masuk ke dalam media tanam. Nantinya tidak perlu disiram dari atas. Cukup media pasir malang yang ada di dalam gelas plastik ini dicelupkan ke dalam air yang ada di dalam wadah. Saya sudah sediakan betadine, cutter, dan tisu untuk mengelap. Supaya lebih steril, saya semprot dengan alkohol. Sesudahnya, dilap dengan tisu supaya lebih kering dan bersih. Nah, sekarang siap memotong batang aglonema yang akan diperbanyak. Saya pilih yang ini karena batangnya sudah mulai tampak. Artinya, dengan semakin tingginya batang dan daun-daunnya sudah mulai tanggal, batang ini sudah tua. Sudah layak untuk diperbanyak. Lagian kalau sudah terlalu tinggi seperti ini, nampaknya akan kurang indah dan rawan patah. Saya akan memotong satu batang lagi supaya potnya tidak terlalu penuh. Selain itu, juga memberikan kesempatan tunas-tunas yang lain muncul. Saya akan melakukan perbanyakan dari 2 batang ini. Jadi, saya akan memperbanyak aglonema ini dari stekan batang yang tanpa akar ya sahabat-sahabat. Dari bekas potongan batangnya ini, saya lap dulu dengan tisu supaya cepat kering. Kemudian, supaya tidak terpapar bakteri, saya teteskan betadine pada bekas lukanya. Kemudian, biarkan sampai mengering. Setelah kita lakukan pemotongan batang, biasanya tunas-tunas baru akan muncul. Supaya bersih, 2 stekan batang aglonema ini saya cuci terlebih dahulu. Karena batangnya ini kotor dengan tanah, dan di sela-sela tangkai daunnya banyak kotoran yang diangkut oleh semut. Sehingga
tidak mengganggu selama proses perbanyakan berlangsung. Jika sudah bersih, siapkan air dengan ditetesi 3 tetes vitamin B1 untuk merendam stekannya. Direndam seperti ini sekitar 30 menit supaya kesegarannya terjaga. Sambil merendam stekannya, persiapkan media untuk menanam perbanyakannya. Yang saya tempatkan pada gelas plastik yang sudah saya lubangi bawahnya ini adalah pasir malang yang sudah direndam dengan antrakol dan vitamin B1. Nantinya, stekan tersebut akan saya tempatkan pada 4 wadah gelas plastik. Yuk, siapkan yang akan ditanam. Daun paling bawah dibuang saja, supaya akarnya bisa tumbuh dari ruas-ruasnya. Bersihkan sekeliling batangnya, supaya akar yang akan keluar tidak terganggu. Dan untuk batang yang panjang ini, saya akan memotongnya menjadi 3 bagian stek. Karena yang paling bawah ini ada daunnya, saya memotong stek dengan daun pancing. Yang bagian atasnya juga sama, dengan daun pancing. Daun pancing itu memotong stek dengan menyisakan 1 daun, maksudnya sebagai indikator atau petunjuk supaya tahu kondisi batang stekannya yang terpendam di dalam media. Setelah daun ditanggalkan, ternyata banyak kutu putih yang dibawa semut di sela-sela daunnya. Untuk membersihkan sela-sela daun yang tidak terjangkau oleh jari-jari tangan, saya menggunakan cotton bud. Setidaknya mengurangi kotoran-kotoran yang di sela-selanya dan mengusir hama yang bersarang di situ. Karena sela-selanya kecil, agak sulit membersihkannya. Harus agak sabar. Yang penting, tempat bersarangnya hama agak berkurang. Sesudah bersih, saya mengelap luka potongannya dengan tisu. Supaya kering sahabat-sahabatku. Karena saya akan mengolesi betadine di permukaannya. Supaya cairan betadinnya bisa melekat. Nah, penampang yang terbuka bekas luka potong, kita oles seperti ini. Jadi, dioles betadine seperti ini supaya tidak mudah terpapar bakteri. Setelah betadinnya mengering, siap untuk ditanam. Masukkan batang aglonema pada wadah gelas plastik yang sudah diisi dengan media tanam pasir malang, kira-kira 1/4 dari wadah gelas. Kemudian ditimbun dengan pasir malang lagi sampai isinya hampir 3/4 dari wadah gelasnya. Supaya batang yang kita tanam tidak mudah tergoncang-goncang. Dilanjutkan dengan potongan batang yang lain sampai selesai sahabat-sahabatku. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Medianya ini
pasir malang yang sudah direndam dengan antrakol dan vitamin B1 ya. Antrakolnya sebagai anti jamur dan vitamin B1-nya untuk lebih menyegarkan tanaman. Yang 2 batang potongan ini masing-masing saya sisakan 1 daun sebagai daun pancing. Daun pancing ini fungsinya sebagai indikator dari batang yang sudah kita benamkan di dalam media. Kalau daun pancingnya masih segar, insya Allah batang yang ada di dalam media tanamnya ini juga masih segar dan ada harapan untuk tumbuh. Nah, ini media yang terakhir atau wadah plastik yang keempat. Dari 4 wadah media tanam, saya tanam 2 pucukan dan yang 3 batang adalah batang bagian tengah yang saya sisakan 1 daun pancing masing-masingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi tanaman yang banyak. Jangan kaget ya, pada hari ke-25 daun-daun pucukannya ini menjadi layu. Dan pada cacahan batangnya, daun-daun pancingnya pun ada yang mengering. Tapi nggak apa-apa. Belum tentu busuk juga hal ini. Kita cek saja yuk. Pada cacahan batangnya, meskipun daunnya mengering, tampak ada tunas yang putih-putih. Itu menunjukkan ada tunas yang muncul. Kita bongkar yuk. Ini dia. Daun keringnya kita tarik saja. Nah, kelihatan kan ada tunas baru yang muncul. Walaupun belum tumbuh akar, asalkan batangnya masih keras, itu masih ada harapan untuk hidup. Kita lihat yang satu lagi. Ada apa ya? Ini dia. Ternyata sama. Meskipun daunnya sudah kering, tapi ada pertumbuhan tunas baru. Ini pertanda baik sahabat-sahabatku. Berarti dia akan tumbuh. Tinggal menunggu perkembangan akarnya. Untuk 1 daun pancing lagi yang masih segar, ternyata belum ada perkembangan. Tapi sudah ada tanda-tanda juga akan muncul tunas. Untuk yang bagian pucuk, bagaimana kabar juga nih? Coba kita lihat ya. Nah, daunnya masih segar, tapi tangkainya sudah mulai layu. Nah, coba kita lihat. Ternyata belum ada tanda apa-apa. Tapi selagi tidak busuk, saya tidak akan membuangnya. Nantinya akan saya tanam lagi. Kita coba lagi menanamnya. Sekarang kita lihat pucuk yang satu lagi. Dan ternyata pucuk yang satu lagi pun masih sama sahabat-sahabat. Ini dia. Sesudah ini saya akan tanam lagi. Sesudah 70 hari dari tanggal tanam, mari kita lihat perkembangannya. Pada stekan pucuk atas yang ini sudah mulai mengeluarkan akar yang banyak. Alhamdulillah. Berikutnya, mari kita lihat stekan yang bagian batang tengah. Di gelas ini ada 2 stekan. Kita bongkar ya. Nah, stekan yang ini sudah mengeluarkan akar. Sedangkan yang satunya ada tapi masih kecil. Masih ada harapan untuk menunggu akarnya menjadi gondrong. Nah, sekarang ini gelas yang ketiga.
isi stekannya hanya satu. Bakal akarnya sudah keluar, tapi belum panjang. Sekarang gelas yang keempat, gelas terakhir. Ini adalah potongan bagian pucuk atas, tapi ternyata belum mengeluarkan akar. Jangan dibuang dulu. Yang penting, saat batangnya masih keras, masih ada harapan untuk hidup. Jadi semuanya ini bisa ditanam kembali. Untuk perbanyakan aglonema seperti saya ini, memang agak lama ya sahabat, tapi itu belum tentu gagal. Tunggu saja dengan sabar sampai keluar akar. Karena ciri gagalnya adalah jika batang stekannya itu menjadi busuk, artinya sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tinggal dibuang. Nah, sampai di sini dulu ya sahabat-sahabatku. Selamat menyetek aglonema. Wassalamualaikum.